Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas secara spesifik mengenai pukulan forehand ya, dan semua aspek sudah kita bahas, maka di video kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih pro lagi, lebih advance lagi, yakni pukulan serve atau service. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pukulan serve, kita akan mengenal terlebih dahulu ball toss atau lemparan bola yang kita lakukan ketika akan melakukan pukulan serve. Nah, sebelum membahas lemparan bola pada saat serve ya atau ball toss, kita harus mengenal bolanya terlebih dahulu. Bola tenis itu terdiri dari beberapa tipe yang masing-masing tipe memiliki kelenturan yang berbeda-beda, atau lebih tepatnya tekanan udara di dalam bola tenis ini beda-beda. Itulah kenapa ada bola yang tulisannya pressurized kemudian dikemas dalam tabung hampa udara. Jadi ketika teman-teman buka kemasan tabung bola tenis yang hampa udara, itu akan berbunyi gitu. Artinya di dalamnya adalah tabung hampa udara. Itu berfungsi untuk menjaga tekanan yang ada di dalam bola tenis. Jadi bola tenis ini memang spesifikasinya berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman lihat ya di pasaran, ada bola tenis yang harganya murah, ada yang harganya mungkin satu piecesnya 20.000, tetapi ada yang 8.000. Itu memang berbeda-beda. Selain mereknya berbeda, tekanan di dalamnya juga berbeda. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini? Karena nanti ketika bermain di level turnamen atau level rekreasional, itu biasanya menggunakan bola yang masih bagus. Tetapi ketika kita latihan, biasanya bolanya sudah banyak yang kempes gitu kan. Jadi ada sensasi bahwa, loh, bola ini kok lebih memantul daripada yang biasa saya gunakan. Karena memang bola yang digunakan ketika bermain biasanya bola yang masih pressurized, baru, dan tekanan udaranya belum turun seperti bola yang digunakan ketika latihan. Nah, di tenis itu ada beberapa tipe orang yang melempar bola ketika serve ya, atau ketika service, dimana yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita melempar bola, kedua seberapa tinggi bola yang kita lempar, ketiga adalah tipe dari serve itu sendiri. Dan pukulan serve itu ada tiga, ada slice serve, ada flat serve, ada kick serve. Tapi kita akan membahas itu di video selanjutnya ya. Di video kali ini kita hanya akan membahas terkait dengan ball toss-nya aja atau lemparan bola. Kalau teman-teman perhatikan, ada tiga tipe orang yang melempar bola tenis ketika melakukan serve. Jadi ketika teman-teman adalah pemain pemula, biasanya akan diajari melempar bola menggunakan bagian tengah atau telapak tangan seperti ini. Kenapa diajarinya seperti itu? Karena bola yang kita lempar akan memiliki sudut yang lebih mudah ditebak. Artinya, kalau teman-teman melempar dengan cara seperti ini, bolanya pasti akan lurus ke atas gitu kan. Dan itu cara yang banyak dilakukan oleh pemain pemula. Jadi ketika kita melihat orang melempar seperti ini, cara tersebut tidak salah karena memang baru ada di fase latihan melempar bola ketika serve. Nah, yang kedua adalah lemparan bola di mana bolanya ada di bagian belakang dari jari kita, dan itu banyak dilakukan orang. Bedanya apa? Ketika melakukan lemparan di telapak tangan dan melakukan lemparan di belakang jari. Kalau melempar di telapak tangan ya jelas arahnya akan ke atas gitu kan. Kalau kita mau mengarahkan ke kiri atau ke kanan akan lebih sulit. Tetapi ketika lemparan kita menggunakan jari-jari di belakang jari, kita lebih mudah mengarahkan bola ini ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika nanti level permainan kita meningkat, biasanya orang sudah tidak lagi melakukan lemparan seperti ini, tetapi melakukan lemparan seperti ini. Dan yang ketiga adalah lemparan bola menggunakan bagian depan ujung jari ya. Jadi ada orang yang melakukan lemparan ketika serve itu menggunakan ujung jari. Tiga-tiganya tidak keliru, hanya ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Ketika di level pemula kita melakukan lemparan seperti ini, bolanya akan lurus, akan sulit untuk mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Tapi di tengah-tengah seperti ini, bolanya akan lebih mudah diarahkan, dan ketika di ujung seperti ini, bolanya akan lebih mudah lagi untuk diarahkan. Tetapi di level pemain pro, biasanya mereka sudah menggunakan jari-jari ini, karena jari-jari kita sudah sensitif ya, karena kita sudah
terbiasa memegang dan memukul bola tenis. Artinya kita bisa melakukan lemparan dengan ujung jari. Dan lemparan dengan ujung jari ini lebih mudah dikendalikan bagi orang-orang yang jarinya sensitif gitu kan. Bagi orang-orang yang jarinya tidak sensitif mungkin kesulitan mengendalikan bola dengan ujung jari ini. Nah, selain dari cara melempar ya, selanjutnya adalah terkait dengan ketinggian dari lemparan bola yang kita lakukan ketika akan melakukan serve, di mana ada 3 tipe orang juga yang melakukan pukulan dengan lemparan yang berbeda-beda. Ada orang yang memukul serve ketika bola ini sedang perjalanan ke atas. Ada tipe orang yang memukul bola ketika bola ini ada di titik atas dan dia akan turun ke bawah. Bahkan ada juga orang yang melempar bolanya tinggi kemudian memukul ketika bolanya turun. Jadi 3 tipe serve ini beda-beda, di mana 3-tiganya sebetulnya bisa dilakukan, tetapi yang paling efektif adalah cara yang kedua, yakni memukul ketika bola ini ada di titik puncak dan sedikit turun. Itulah kenapa ketika kita belajar ball toss ya, atau lemparan bola ketika serve, itu disarankan bola ini akan kita pukul ketika dia ada di posisi seperti ini. Artinya ketika kita melakukan lemparan ke atas, kemudian bola ini akan turun, disitulah kontak poin itu terjadi. Jadi tidak terlalu cepat melakukan pukulan ketika bolanya baru ke atas, dan tidak terlalu lama ketika bolanya turun. Karena serve yang paling banyak dilakukan pemain pro adalah ketika bola ini ada di titik puncak, kemudian turun sedikit. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mereka melemparnya tidak tinggi sekali, kemudian bolanya turun, kemudian kita pukul, atau memukul di saat bola ini sedang perjalanan ke atas. Tapi ketika bola ini ada di titik puncak, kemudian sedikit turun, disitulah kontak poin itu terjadi. Dan kita harus berlatih melakukan pukulan dengan ketinggian tersebut ya. Artinya kalau kita melempar terlalu tinggi, momen untuk kita memukul serve akan lebih sulit. Kemudian kalau kita mencoba melakukan pukulan ketika bola itu sedang perjalanan ke atas, ancang-ancang yang kita lakukan atau persiapan gerakan yang kita lakukan tidak akan cukup. Meskipun banyak orang yang bisa melakukannya dan pukulan serve-nya mematikan ya, tapi itu untuk pembahasan yang berbeda nantinya. Di pembahasan ini kita akan belajar melempar bola di mana titik puncak bola tersebut kemudian bola itu turun menjadi kontak poin pukulan yang akan kita lakukan. Nah, kalau membahas serve itu akan banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Selain dari bolanya, kemudian tipe serve-nya, tipe pukulannya, kita juga akan belajar stance atau posisi ketika kita melakukan serve. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.